إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, melanjutkan dari tafsir surat At-Tur, di mana pada pertemuan kemarin sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Maka kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mereka larut dalam pembicaraan batil sembari mereka bermain-main. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atas akan adanya azab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang kufur, ingkar dan takdzib, mendustakan Allah maupun mendustakan Rasulnya dan mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara pokok keimanan, di antara pokok dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tentang dan mereka ingkari, yang mereka dustakan adalah terkait dengan tauhidullah dalam masalah ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Begitu pula pada asma wa sifat. Begitu pula pengingkaran mereka terhadap risalah dari Allah, bahwasanya Allah telah memilih Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sebagai utusan Allah kepada mereka. Begitu pula mereka menentang dan mendustakan akan adanya hari berbangkit setelah mati. Ini di antara pokok penting yang mereka dustakan. Dalam keadaan mereka mengakui adanya Allah. Mereka kalau bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Dan mereka pun kalau ditanya siapa yang menciptakan, menghidupkan mereka dan mengatur alam ini, mereka mengakui Allah. Seperti dalam beberapa ayat Allah, la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, tentu mereka akan jawab Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka terjatuh pada penentangan dan pengingkaran perkara-perkara penting yang lain-lainnya, dalam pokok keimanan, lebih-lebih dalam urusan yang lebih kecil. Dan telah kita sebutkan mereka melakukan berbagai macam cara, dari menghalangi orang untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, dan dengan cara lembut dibujuk, ya, supaya mau menghentikan dakwah. Dengan itu beliau dijanjikan akan dinikahkan 10 wanita tercantik Quraisy. Ya, kalau beliau mau juga, beliau akan dijadikan orang terkaya dari Quraisy, dan bujukan-bujukan yang lain yang dengan cara masih lembut. Dalam rangka apa? Untuk menghentikan dakwah. Ya. Dan begitu pula mereka tidak secara langsung juga masuk lewat pamannya Abu Talib, agar membujuk dan memerintahkan keponakannya agar menghentikan dakwahnya. Maka mereka datang memberi masukan kepada pamannya ini, Abu Talib, agar memberitahu ke keponakannya agar menghentikan dakwahnya.
Dan ketika itu Abu Thalib pernah menyatakan, inna dinaka la khairul adyan, sesungguhnya agamamu ini, ajaran yang kau dakwahkan ini sungguh sebaik-baik ajaran. Tetapi bersama dengan itu Abu Thalib masih memegangi ajaran nenek moyangnya bersama agama kaumnya, dan dia masuk terhadap Nabi Muhammad SAW melalui menyampaikan udzur, janganlah engkau menyusahkan pamanmu yang sudah tua ini, ya, dengan banyak urusan, banyak pertentangan, banyak kontradiksi, banyak pro kontra, ya. Kenapa tidak engkau hentikan saja dakwahmu ini, ajaranmu ini, ya. Maka Rasulullah SAW dinukilkan di sana beberapa lafaz, dan salah satu lafaz yang dinukilkan, ya ammi law kanat asy-syams fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amr. Wahai pamanku, seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan meninggalkan urusan ini. Nah, ini seandainya pun mereka bisa memberikan aku kekuasaan, ya, perbendaharaan yang amat sangat mahal, yang amat sangat besar, sekalipun aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Kemudian mereka pun melakukan berbagai macam cara, dengan melontarkan syubhat, melakukan jidal, perdebatan, ya, dan melakukan istihza, mengolok-olok, ya, terutama keadaan Rasulullah SAW. Inikah yang Allah utus sebagai utusan, ya, berjalan di pasar, makan makanan, dan sampai pada tingkat mereka menjelekkan urusan keduniaan Rasulullah SAW. Ya, tidakkah Allah memiliki pilihan lain untuk jadi Rasul selain anak yatim dan orang miskin ini? Ya, di mana Rasulullah SAW anak yatim, ditinggal meninggal ayahnya sejak, ya, kecil, dan begitu pula beliau menggembalakan kambing-kambing kaumnya, seorang yang kehidupan sederhana. Mereka celah urusan dunianya ketika mereka tidak lagi mendapatkan celaan pada urusan, yakni kebaikan akhlak beliau, amanah beliau, kejujuran beliau. Karena sebelum itu beliau dijuluki Al-Amin, yang amanah. Ya, sampai kita sebutkan kemarin, Nabi di PO, hendak ditangkap hidup atau mati pun, beliau masih memerintahkan untuk dikembalikan barang-barang titipan mereka. Namun demikian mereka tetap mendustakan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah sampaikan di ayat ini tentang adanya ancaman atas mereka, fawailu yauma idzil lil mukadzimin. Di kiamat nanti akan ada balasan menanti mereka, kecelakaan atas mereka. Al-wail kalimat tahdid, kalimat ancaman, peringatan dari azab, wan nakal, dan sesuatu yang akan mendatangkan al-huzn, kesedihan, wal khauf, ketakutan, kengerian, kesengsaraan. Semua bercampur pada kata al-wail. Mereka akan dapatkan, mereka akan merasakan ngeri, ketakutan, kesedihan, ya. Demikian penderitaan, kesengsaraan dari azab yang akan mereka menimpa mereka, yang akan mereka rasakan pada hari kelak, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Dan ini termasuk yaitu at-tahdzir wa tarhib, ancaman dan peringatan agar tidak mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan akal-akal kita, ataukah dengan tradisi yang ada, ataukah dengan yang selainnya, kita tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal tadi, ya. Dan sebagaimana kita sebutkan di hadis, di ayat, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana semangatnya para pendahulu kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alat, tempat, teknis ini bisa berbeda tiap zaman. Dulu tidak ada kendaraan motor, dulu unta, sekarang motor. Azan dulu belum ada mikrofon, ya. Listrik ini bukan bid'ah. Namun yang penting azannya tidak berubah. Dakwah bisa lewat MP3, bisa lewat kaset, selama tidak menjadi syariat. Selama isi dakwahnya itu tidak berubah, dakwahnya tetap sesuai dengan koridor syariat, ila akhir. Begitu pula disebutkan sifat mereka, ya, orang-orang yang mendustakan ini, alladzina hum fi khawdi yal'abun, di mana mereka suka larut dalam perkara-perkara yang sia-sia.
Ya, dalam pembicaraan yang tidak berguna, lebih-lebih daripada itu pembicaraan yang batil, mengejek, mengolok-olok orang beriman, ya, dan syiar-syiar mereka menjadikan mereka yang memegangi syariat Allah sebagai bahan olok-olokan, ya. La yaquluna al-jidd wa la ya'maluna bil jidd. Mereka ini yal'abun, disifati oleh Allah, suka bermain-main. Syekh Utsaimin menerangkan dalam tafsirnya, mereka tidak berbicara dengan serius, amalannya, perbuatannya juga tidak serius. Yang lalai disebutkan oleh Syekh Sa'di kalau tidak salah kemarin, ghafilin, mereka lalai dari yaitu nasib mereka atau perjalanan mereka yang semakin mendekati kematian, yang itu akan menanti azab atas mereka. Mereka lalai daripadanya, ya. Tetapi mereka selalu dalam senda gurau, permainan, dan bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'di, fa'ulumuhum wa buhuthuhum bil ulumid darrah al mutadamminah lit takdzibi bil haqq. Maka ilmu mereka, pembahasan-pembahasan mereka hanyalah seputar ilmu-ilmu yang memadaratkan. Entah ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu ejek-ejekan, syair-syair yang melalaikan, puisi-puisi cinta, begitu pula senda-gurau, pertentangan yang mengandung padanya penentangan dan pendustaan terhadap al-haq, wa tasdiqu bil batil, membenarkan kebatilan, wa a'maluhum a'malu ahli jahli was-safah wal-la'ib. Maka amalan mereka seperti amalan orang-orang yang bodoh, yang keras kepala dan suka bermain-main. Bikhilaf ma'alaihi ahli tasdiq wal iman min al-ulumin nafi'ah, berbeda dengan orang-orang yang jujur dan beriman, di mana mereka memperhatikan dan mau mengikuti ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal a'malus shalihah, dan amalan-amalan yang baik. Sebaliknya mereka ilmunya tidak baik, amalannya pun rusak. Maka ini juga, sekalipun ini mensifati sifat mereka, al-kuffar, al-mukadzibin, orang-orang kafir yang mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita pun diingatkan di sini agar tidak mengikuti sifat dari sifat mereka, mencari-cari ilmu yang yakni memadaratkan atau tidak bermanfaat, begitu pula amalan-amalan yang tidak baik. Alladzina hum fi khawdi yal'abun ay fid dunya, yakni selama mereka di dunia dulu mereka larut dalam pembicaraan dan perbuatan yang sia-sia, hanya dalam permainan saja. Sehingga sebagaimana kemarin kita sebut, tajidu a'maruhum laisa fiha barakah, kata Syekh Utsaimin. Engkau bisa dapati umur mereka tidak berbarakah. Tamurru bihimul layali wal ayyam, lewat hari-hari dan malam-malamnya, la yastafiduna syai'an, tanpa mereka mengambil faedah sedikit pun. Tapi kemudian Allah ingatkan bagaimana nasib mereka kelak pada hari kiamat. Allah lanjutkan pada firman-Nya pada ayat ke-13 ayat yang setelahnya, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Makna yauma yud'auna yakni kata beliau, yudfa'una wa yusaqun, digiring dan dorong, dihempaskan ke dalam ila nari jahannam, kepada neraka, api neraka jahannam. Da'a menunjukkan dengan dahsyat, yudfa'una fiha daf'an, didorong dengan sekeras-kerasnya. Sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, wa qala Mujahid wa Sya'bi wa Muhammad bin Ka'ab wa Dhahhak wa Suddi wa Thawri, mereka para ulama ini dan banyak dari mereka dari kalangan tabi'in, Mujahid bin Jabr, Sya'bi, Amr bin Syirahil, yang mana beliau tabi'in yang amat berilmu dan sudah menyampaikan ilmu sejak para sahabat masih hidup, lebih-lebih sepeninggal mereka. Ad-Dhahhak, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, mereka mengatakan makna yauma yud'auna yakni yudfa'una fiha daf'an, didorong dengan sekeras-kerasnya. Kemudian disebutkan dinisbatkan pula oleh At-Tabari dengan sanadnya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Abbas. Begitu pula makna yauma yud'auna, hari di mana mereka dihentakkan atau
Yud'auna maknanya yudfa'un, hari di mana mereka didorong sekeras-kerasnya. Dan dikatakan, dinisbatkan pula kepada Qatadah dari kalangan tabi'in, yuz'ajuna ilaiha iz'ajan, disentak dengan sekeras-kerasnya. Ya, sembari terkaget mereka tanpa persiapan, mereka didorong sehingga terjerumus masuk ke dalam neraka. Dan disebutkan di sini pula oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, kata beliau, hadhihi muta'alliqah bima sabaqa aidan. Ayat ini juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ketika menceritakan tentang orang-orang kafir yang mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kelak di antara nasib yang akan mereka dapati di hari kiamat kelak, yud'auna bimakna yudfa'una bi'unuf wa syiddah ila nari jahannam da'a. Maknanya mereka di hari itu akan didorong dengan keras, ya, ke dalam neraka jahanam. Li'annahum waliyadu billah, karena mereka waliyadu billah, kata Syekh Utsaimin, tumassalu lahumun naru ka'annaha sarab. Ketika itu kelak api neraka itu akan Allah rubah menjadi bentuknya seperti air fata morgana bagi mereka. Ai ka'annaha haudun nahrin, yaitu seakan-akan api tersebut dari kejauhan mereka itu terlihat seperti telaga, ya, kumpulan air sungai yang seperti danau atau telaga dari kejauhan, seakan-akan ada air, ya, di situ, di sebuah dataran yang, dan kita tahu namanya padang mahsyar, itu syai'un amlas, sesuatu yang la syai'un murtafi wala munkhafid, tidak ada dataran yang tinggi, tidak ada dataran yang rendah, wala dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, tidak ada orang kepanasan sekarang bisa ngiyup ke bawah pohon, sekarang orang kepanasan bisa ngiyup di bawah payung atau ambil payung, atau dia pakai caping atau topi, atau dia berlindung masuk ke dalam rumahnya, ya, yang sejuk, di dalam atapnya, di bawah atapnya, atau di bawah apapun yang bisa meneduhinya dari pohon rindang atau yang selainnya. Adapun di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan pada saat itu tudna syams qadru mil, didekatkan matahari itu sedekat 1 mil, dan membuat orang kepanasan dan mengeluarkan keringat sesuai dengan kadar dosa-dosa dan maksiat mereka. Wassalamualaikum. Dan itu sesuatu yang wajib kita iman. Tidak kemudian kita kias-kiaskan dengan dunia. Kalau kolam renang kedalamannya sama 2 meter, ya, kemudian dikasih air, ya, bagaimana kok ada orang yang tenggelam airnya seleher, satunya selutut, satunya sepusat. Kecuali kalau datarannya ada yang dalam, ada yang pendek, ada yang, tapi ini kan datar. Bagaimana mungkin bisa begini begitu? Dibantah oleh para ulama. Suatu perkara yang gaib, dan ini termasuk mumayyizah, keistimewaan dan keutamaan Ahlus Sunnah. Dan seperti Allah katakan sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani hal gaib selama itu sahih dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan. Bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis qudsi. Jelas sahih. Maka sami'na wa ata'na. Kita katakan amanna, kami mengimaninya. Ketika dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra Mi'raj, orang-orang mengingkarinya. Muhammad mengatakan telah pergi ke Baitul Maqdis kemudian ke langit dalam semalam. Ditertawakan oleh orang-orang musyrikin. Ditanya Abu Bakar Siddiq, bagaimana engkau Abu Bakar? In kana a'zamu min dzalik la usaddiquhu. Seandainya beritanya jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih mustahil di anggapan orang, tapi kalau memang beliau yang menyampaikan, aku pasti membenarkannya, kata Abu Bakar Siddiq. Maka beliau dijuluki dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama yakin, betul kau yakin dia mengatakan seperti itu, beliau menyampaikan seperti itu, kalau memang beliau menyampaikan seperti itu, jauh lebih besar daripada itu perkaranya pun, aku pasti mempercayainya. Ini Abu Bakar Siddiq. Dan putrinya pun juga begitu, Aisyah bintu Siddiqah atau Aisyah Siddiqah
bintus Siddiq, Aisyah, wanita yang jujur, keimanannya dan putra seorang yang jujur. Dan mereka ini orang-orang dekat dengan Rasulullah SAW. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik, manusia mana yang paling Anda cintai? Aisyah, jawab beliau. Wa minar rijal, dari kalangan lelaki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Dan kalau Rasulullah tidak ada seorang wanita tanya, wanita nenek-nenek tanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika suatu saat aku mencari Anda ternyata tidak bertemu Anda? Kepada siapa aku harus bertanya? Rasul jawab, Is'al Abu Bakar, tanyalah Abu Bakar. Kemudian pula ketika Rasulullah sakit, Rasul perintahkan muru Abu Bakar an yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk imami. Aisyah putrinya mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu seorang yang mudah terharu, tidak tahan menahan tangis. Sedikit-sedikit baca ayat beliau nangis. Kasihan orang-orang. Kenapa tidak perintahkan Umar saja? Rasul tak perintahkan Abu Bakar. Mereka kenapa tidak Umar? Sampai Aisyah mengatakan, membujuk kepada Hafsah, coba bujuk bapakmu sana, Umar suruh imam. Sampai Rasul duka sempat marah. Sungguh kalian ini seperti para wanitanya Yusuf. Ya, tinggal aku perintahkan Abu Bakar, kalian masih demikian. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan keutamaan Umar. Kemarin telah kita sebut, ya kan? Ketika mendapatkan ayat Allah, Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', sampai beliau memikirkan kandungan ayat tersebut sampai beliau jatuh sakit, dijenguk oleh para sahabatnya. Begitu pula Umar Al-Faruq yang seketika diingatkan ayat langsung rujuk, ya, mau mukul orang diingatkan ayat langsung rujuk, ya, dan berbagai keutamaan lain. Namun mereka ini seperti Abu Bakar, Umar, ini oleh Syiah dianggap dua berhalanya Quraisy. Sampai Khomeini itu yang sering dielu-elukan di zaman era mungkin saya belum lahir atau awal kecil saya mungkin 80-an, ya. Atau mungkin sebelum itu juga sudah sebagian orang mengidolakan Khomeini tanpa tahu akidahnya. Dan memang kebanyakan demikian, kadang orang lebih-lebih para pemuda yang penting terlihat syiarnya, yang penting terlihat membela Islam, melawan tirani yang semena-mena, kemudian dianggap ini pahlawan tanpa melihat seperti apa sih akidahnya, seperti apa sih pemahamannya. Ini penting pelajaran bagi para pemuda. Karena mungkin berlewat waktu demi waktu muncul Khomeini yang lain yang kecil-kecil, yang mungkin bukan orang luar tapi orang bangsaan kita atau yang selain. Terkadang atas dasar semangat semata tanpa melihat akidahnya, ajarannya, sebagian para pemuda terbawa, ya, sehingga tentunya juga di sisi lain liberalisasi, pluralisme juga membahayakan, ya, dan itu banyak dipegangi sebagian, ya, orang-orang yang kalangan, ya, tokoh-tokoh sesepuh atau yang semisal. Sebagian yang lain yang para pemudanya suka pada perkara yang ini kelihatan memperjuangkan syariat langsung, sehingga namun yang benar pertengahan, tengah-tengah, dan ini sering kita sebutkan, ya. Sehingga seakan-akan kalau di dunia internasional itu hanya ada Usama atau Obama, ya. Kalau nggak ikut Obama ya berarti engkau temannya, ya, Usama. Kalau engkau tidak membela Usama berarti engkau anteknya Obama. Seakan-akan tidak ada yang selainnya, ya subhanallah. Dan skup nasional terkadang ada kalanya dimunculkan yang seperti ini. Seakan digiring yang satunya kubu yang ini, ya, yang suka menjaga peringatan kafir, ya, menjaga ada perayaan peringatan kufur, jelas menduakan dan menyekutukan Allah, ikut di situ padanya, ta'awun, kerjasama. Padahal Allah telah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan dosa apa yang lebih besar daripada kekufuran? Tapi sebaliknya yang satu, yang para pemuda, ini saking semangatnya kemudian sampai pada tingkat sebagiannya mau memberontak, sebagiannya tidak mengakui hak penguasanya. Maka perhatikan hal-hal seperti ini, karena an-najah, jalan keselamatan itu fil wasatiyah, pertengahan. Dan tentunya pertengahan itu dengan mengikuti bimbingan para ulama kibar, dan bagaimana syariat kita menuntunkan, bukan menurut masing-masing daripada pikiran kita. Disebutkan terkait dengan masalah hal tadi, iya, bahwasannya ada kalanya
Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang-orang yang sangat membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sifat kebalikan mereka yang mendustakan. Entah mendustakan cerita Nabi Isra Mi'raj, entah mendustakan ajaran Nabi yang ini yang itu, ya. Tapi seorang muslim hendaknya kita mencontoh pendahulu kita yang saleh. Kalau Nabi mengatakan ini misalnya hewan-hewan fasik, ini hewan-hewan yang hendaknya dan boleh dibunuh saat halal ataupun ihram, maka kita yakini yang demikian. Itu bimbingan yang terbaik. Kadang akal kita sampai, kadang tidak. Dan ini hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang tidak. Nah, Rasulullah SAW an qatlid difda atau dafadi. Nabi melarang membunuh katak. Nabi melarang membunuh kodok. Ya sami'na wa ata'na, hadisnya sahih. Kodok nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Selesai. Nabi melarang membunuh namlah, semut. Ya. Maka sekalipun semut kecil, kita ingat bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Meskipun disebutkan oleh para ulama kecuali darurat, betul-betul tidak bisa tidak kecuali harus dengan cara membunuhnya. Ya. Kalau bisa disapu, dipinggirkan atau dikasih minyak tanah supaya dia pinggir menyingkir. Tapi kalau tidak bisa tidak kecuali harus disemprot. Kalau tidak maka membahayakan bayi, anak kecil. Kalau sangat terpaksa mungkin. Tapi sebagian ulama hadis, bahkan Syekh Rabi' hafizahullah tawakuf dalam masalah ini. Tidak berani sampai membolehkannya karena Nabi sungguh telah melarangnya. Dan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menyebutkan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Terkadang pada beberapa hukum itu dibolehkan pada perkara yang dia mengikuti, tapi tidak dibolehkan ketika menyendiri. Contohnya, seseorang kan dilarang membakar atau membunuh hewan dan makhluk dengan dibakar, ya kan? Karena Nabi melarang, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali sang pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika dulu cikal bakalnya Syiah Abdullah bin Sabah itu mulai memasukkan bibit-bibitnya menyesatkan umat, yang ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, tidak dari umat yang lain, tidak dikhawatirkan karena bencana semuanya habis, tetapi penggerogotan dari dalam, ya, adanya kerusakan dari dalam mengatasnamakan agama. Muncul Abdullah bin Sabah ketika di zaman Ali mengatakan anta engkaulah. Kemudian Ali bertanya, man ana, siapa saya? Antallah, engkaulah Allah. Ali marah. Beliau subhanallah sangat mengagungkan Allah. Bagaimana orang ini menganggap Allah menitis pada Ali? Dia meyakini seperti Allah menitis kepada Musa, Allah menitis kepada Nabi Muhammad, dan Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib. Allah nitis manunggal dengan si ini tadi, nitis ke dalam. Wali begitu marah, dan mereka meyakini beberapa hal, termasuk bukankah nama Allah banyak Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Mannan, dan di situ ada Al-Ali. Dan tidak ada nama sahabat yang namanya seperti nama Allah Al-Ali kecuali engkau, Ali. Padahal maksudnya Al-Ali adalah yang maha tinggi, bukan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun hendak membunuhnya, menghukumnya mati dengan dibakar. Para sahabat mengingkarinya bukan karena mengingkari tidak setuju dihukum mati, orang tadi sudah diminta taubat, tetapi mereka mengingkari caranya. Bagaimana Amirul Mukminin ketika itu Ali menghukum mati Abdullah bin Sabah dengan dibakar. Maka sebagai sahabat tahu hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasul pernah mengatakan tidak boleh menyiksa makhluk atau membunuhnya dengan cara dibakar. Meskipun tikus hidup-hidup, meskipun ikan, sebagian ikan nggak bisa mati, daripada repot-repot dia ditutup mencolot, ya, langsung panas, supaya langsung dicreng atau dibakar langsung. Hidup ini dilarang, bakar hidup-hidup. Ini penyiksaan, bunuh dulu, dimatikan dulu. Dilarang membunuh dengan cara dibakar. Tetapi seandainya kita niatnya tidak membunuh makhluk tadi, tetapi niatnya bakar sampah, dan sampahnya ini ada semut mesti. Kalau kita ngambilin semutnya satu-satu, sangat menyulitkan. Sementara ini sudah mau hujan, sampahnya harus segera dibakar. Sampahnya banyak.
Kalau dipilih, kalau yang ada di luar sedikit kita tahu, kita singkirkan, kita buang sebisanya mungkin, maka semoga ya suatu saat pun kita dijauhkan oleh Allah dari neraka, dari api, ya, semampu kita. Tapi ketika itu menyulitkan, masyakkah, dan niat kita bukan membakar semut, tapi niat kita bakar sampah, tetapi semutnya katut, maka itu dibolehkan, kata para ulama ta'ala, disebut yathbutu istiqlalan malam tabaan malam yathbut istiqlalan. Sesuatu itu dihukumi boleh ketika dia hanya sekedar pengikut, yakni niatnya bukan bakar semut, bakar sampah, tapi semutnya cuma katut, ya, ikut masuk. Boleh, seperti ketika peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli asyuyukh wan nisa wasibyan. Nabi melarang untuk dibunuh kakek-kakek yang lemah, yang orang sakit, para wanita dan anak-anak. Dilarang para wanita dan anak-anak, yang saya ingat wanita dan anak-anak, adapun syuyukh butuh dirujuk lagi. Dilarang dibunuh. Tetapi seandainya tujuannya adalah menyerang di tempat musuh, ternyata di antara korbannya ada yang kena sasaran, ternyata melibatkan sebagian korban wanita dan anak-anak, maka ini sulit dihindarkan. Maka yang demikian ini tidak ada niat bagi si pelakunya untuk membunuh para wanita dan anak-anak, maka ini dibolehkan. Maka hal yang semacam ini adalah kemudahan syariat. Dan perhatikan di sini bagaimana syariat agama kita. Begitu pula Umar dan As-Siddiq membenarkan ajaran dakwah Rasulullah SAW, besar maupun kecil. Berbeda dengan al-mukadzibin, para pendusta ini. Tetapi seperti Khomeini itu berdoa di setiap subuh, Allahumma al'an sanamal Quraisy wa jibtaihima. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy dan kedua putrinya. Laknatlah Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Hafsah, kata Khomeini, waliyadzubillah. Maka apakah orang yang seperti ini akan dielu-elukan, akan dijadikan idola, akan dijadikan pemimpin revolusi, meskipun mungkin dianggap melawan penguasa yang diktator, melawan tirani penguasa yang istilahnya sekuler, atau yang semisal dari zaman Syah Pahlavi yang banyak bioskop-bioskopnya, sekulernya berbagai macam. Ini kan zahirnya nampak islaminya, ya. Para wanitanya berjilbab, diajak demo jilbab besar, yang ini meneriakkan yel-yel Allahu Akbar, Allahu Akbar dan semisalnya, tapi tanpa melihat akidahnya apa. Ya, zahirnya masjid-masjid mereka sholat, tapi seperti apa? Syiah. Ya subhanallah. Sampai beberapa banyak imam-imam Sunni digantung, ya, di Iran. Nah, ini perkara yang sudah bukan rahasia lagi, ya subhanallah. Maka dan ini sangat dikhawatirkan, karena kalau dulu beasiswa keluar lulusan hanya Mesir dan Madinah, Madinah, Saudi, Mesir banyak. Ini sekarang ini di tahun-tahun belakangan sudah mulai banyak jebolan Iran. Bukan ratusan, ya, ribuan. Dan mereka mulai beasiswa gratis, kalau pulang nggak tahu ngajarkan apa, subhanallah. Enggak jauh-jauh dekat kita juga ada yang mendakwahkannya, dan ini sangat dikhawatirkan. Lebih-lebih mereka punya taqiyah, sandiwara, dan ini sekaligus sambil lewat, ini perkara yang amat membahayakan. Baik, kembali ke permasalahan ini, bagaimana di sana semestinya kita untuk membenarkan segala apa dakwah yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menentang dakwah beliau sebagaimana orang-orang yang menentangnya. Dan sebagian yang terdahulu telah mendapatkan akibatnya. Mereka kelak ini yauma yud'auna ila nari jahannam. Mereka kelak ini akan didorong ke dalam neraka jahanam, dan Syekh Utsaimin menyebutkan Allah akan jadikan api itu di pandangan mereka itu seperti air. Ya. Dan itu kita wajib imani ketika padang mahsyar itu datar, setiap orang mengeluarkan keringat sesuai kadar dosanya, tenggelam, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah orangnya itu yang ditinggikan sehingga tidak tenggelam, sebagiannya lagi pendek sehingga tenggelam selehernya, atau apapun itu yang jelas mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, segera terjadi maka terjadi. Sebagaimana laut bisa dibelah dan setinggi-tinggi gunung di sebelah kanan kiri Nabi Musa. Kalau dipikir akal, bagaimana? Yang menghalangi apa? Yang bisa menahan air membendung sampai tidak tumpah ke tengah. Ya, dalam keadaan bobotnya mungkin berapa ton atau sekian banyak, tinggi menjulang, bisa tersingkap, terbelah, dan bisa dilewati dari dasarnya. Semua kemahakuasaan Allah SWT, dan
mudah sesungguhnya semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melalui angin, tinggi pendeknya manusia, yang jelas mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar didekatkan matahari 1 mil, orang-orang berkeringat dan sangat-sangat kehausan. Kata Syekh Utsaimin, wa hum ala asyaddi ma yakunu minal atash. Mereka berada pada puncaknya kehausan, ya, sangat-sangat hausnya. Fayadhabuna ilaiha sira'an, maka mereka segera pergi menuju ke yang mereka lihat air banyak itu dengan cepat, lari saking hausnya, ngelak sekali. Ya, sementara ini padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada dataran tinggi, dataran rendah, semuanya rata panas. Mereka lihat di kejauhan ada air segar. Mereka segera berlarian untuk menuju ke tempat tersebut. Yuriduna an yashrabu minha. Mereka sangat ingin untuk bisa meminum daripada air tersebut. Hatta yazula anhumul atas, sehingga bisa hilang kehausan dahaga mereka. Fa idza balaghuha, ketika mereka sudah sampai di sana, wa idza hiya nar, ternyata itu adalah api. Wal iyadu billah, sampai di dekatnya ternyata api. Faka'annahumullahu a'lam, kata Syekh, maka seakan-akan mereka wallahu a'lam dan Allah lebih tahu, yatawaqqafun, mereka berhenti sejenak karena tahu itu api, mereka takut dan berhenti tiba-tiba. Li alla yatasaqatu fiha, agar tidak terjatuh ke dalamnya dan masuk api. Fayud'una ilayya da'a, begitu mereka berhenti dan tidak mau maju, didorong mereka dari belakang sekeras-kerasnya sehingga mereka masuk ke dalam api tersebut. Ay yudfa'una bi'unf wa syiddah fatasaqqatuna fiha, mereka didorong dengan kencangnya sehingga mereka pun berjatuhan ke dalamnya. Ajaranallahu min dzalika, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Ini yang Allah sebutkan di ayat ini, yauma yud'auna ila nari jahannama da'a, ya, hari di mana mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sebenar-benarnya. Begitu pula disebutkan di sana dalam apa yang menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin taala, ini disebutkan dalam hadis-hadis seperti hadis muttafaqun alaih dalam Bukhari Muslim. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim di Sahihain, kata Ibnu Katsir sebagaimana beliau menukilkannya, annahu yuqal yaumul qiyamah lil yahud, salah satu musyrikin, golongan musyrikin Yahudi ditanya, dan Nasara demikian pula. Namun disebutkan di sini yang dinukilkan Yahudi. Di Sahih Muslim saya ingat demikian pula Nasara. Adapun Yahudi ditanyakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadai? Fayaqulun kunna na'budu Uzair ibnullah. Kami mengibadai yaitu Uzair putranya Allah, yakni mempersekutukan Allah dengan Uzair. Fayuqal kadzabtum, dusta kalian, mattakhadallahu min walad, Allah tidak pernah mengambil seorang putra. Ya, Uzair meskipun disebut ini Nabi Ezra atau orang saleh, yang jelas bukan itu hakiki kemudian disebut putranya Allah. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahasa kitab terdahulu bisa jadi menyebut orang-orang salih itu sebagai putra-putranya Allah. Seperti ketika dalam sebuah athar Ali bin Abi Thalib berpesan dan berwasiat, kuntum jadilah kalian kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya, jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah jadi kalian anak-anaknya dunia. Yani yang dimaksud bukan betul-betul anaknya dunia atau anaknya akhirat. Begitu pula beberapa hal yang lain-lainnya. Makanya selain Nabi Isa alaihissalam beberapanya disebut demikian. Ya, tetapi bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat putra. Maka Yahudi yang menganggap Uzair ibnullah dikatakan, dusta kalian, Allah tidak pernah mengangkat seorang putra. Madza tabghun, apa yang kalian harapkan sekarang? Kalian pengen apa sekarang? Fayaqul, mereka menjawab, ay rabbana, wahai Rabb kami, atashna fasqina, kami sangat haus, maka berilah kami minum, kami sangat kehausan, berilah kami minum. Fayuqal ala tarawun, kemudian dikatakan, tidakkah kalian lihat di sana? Fatamatsala lahumun nar, kemudian ditampakkan bagi mereka api itu ka'annaha sarab, seakan-akan air fata morgana. Yahtumu ba'duha ba'dan fayantaliquna fayatahalfatuna fiha, mereka segera ke sana. Mereka sangka air, ternyata sampai di sana seperti kisah tadi. Kemudian ternyata itu api dan mereka berjatuhan ke dalamnya. Sebagaimana dulu mereka sangka, mereka telah benar mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling tidak ridha dan Allah paling murka dari dosa syirik untuk dipersekutukan dengan selain apapun. Sebagaimana kita sebut kemarin dalam hadits qudsi, Allah menyatakan ana aghna syuraka 'anil syirk.
aku orang yang atau pihak yang paling tidak butuh dari sekutu. Man asyraka fihi ma'i ghairi, siapa mempersekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Maka demikian disebutkan tentang Yahudi dan dikatakan hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ketika musyrikin dimasukkan dalam api neraka, dikatakan hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun oleh malaikat Zabaniyah, inilah neraka yang dulu kalian dustakan, yakni musyrikin Makkah yang mereka mendustakan. Demikian pula adanya hari berbangkit setelah mati, adanya balasan setelah dan kehidupan setelah kematian. Maka ini beberapa jenis-jenis musyrikin, ya, dari jenis-jenis kafirin yang mendustakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk pendustaan. Ada model pendustaannya Yahudi, ada yang Nasara, ada yang musyrikin Makkah. Insyaallah kita lanjut sedikit ba'da adzan. Kita lanjut sejenak insyaallah. Baik, pada firman Allah Subhanahu wa taala setelah Allah sebutkan yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari di mana mereka al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, didorong sekeras-kerasnya ke dalam neraka jahanam. Maka dikatakan hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun pada ayat yang setelahnya. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay taqulu lahumuz zabaniyah dzalika taqri'an wa tawbiqan. Firman Allah ini adalah apa yang Allah kisahkan tentang ucapan malaikat Zabaniyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengambil ubun-ubun mereka, mendorong mereka dan menggiring mereka sampai memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dengan didorong sekeras-kerasnya. Mereka lah yang mengucapkan ucapan ini, hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Taqulu lahumuz zabaniyah dzalik. Yang mengucapkan itu adalah para malaikat Zabaniyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, taqri'an wa tawbiqan, dalam rangka yakni mencela dan mencela mereka. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah taala, kanu fid dunya yaqulun, mereka dulu ketika di dunia mereka mengatakan la ba'sa wala jaza wala uqubah wala nar, tidak ada balasan, tidak ada kehidupan, yakni balasan, pahala, kebangkitan, begitu pula hukuman, siksa ataupun neraka, tidak ada. In hiya illa hayatuna dunya namutu. In hiya illa hayatuna dunya. Kata mereka apa di Al-Quran? Tidak lain, ini hanyalah kehidupan kami di dunia. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka. Jazakumullah khair. Tidaklah kehidupan ini melainkan kehidupan dunia. Kita hidup kemudian kita mati. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Tiap orang sudah waktunya, semua underdealnya sudah rusak, ini organ-organnya sudah tidak biasa, waktunya mati, sudah mati. Berhenti berdetak jantung. Tidak ada setelahnya dibangkitkan lagi, berbangkit enggak. Sudah kehidupan cuma ini saja. Seperti kata Allah tentang ucapan mereka. Sebagian mereka mengatakan, kata Syekh Utsaimin, wa inna ma hiya arhamun tadfa wa ardun tabla wala ba'ta. Itu hanyalah rahim yang mengeluarkan dan bumi yang menelan. Rahim yang mengeluarkan, yakni hanya lahir manusia di dunia, setelah itu bumi yang menelan, dikubur, selesai. Tidak ada kebangkitan, tidak ada yang lain. Fayuqalu lahum tawbiqan ala hadzal inkar. Maka disebutkan sebagai pengingat atas ucapan mereka dulu dari tatkala di dunia, diingatkan dan dicela mereka karenanya. Hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan, yang dulu kalian tidak percaya. Maka kemudian disebutkan demikian. Fama asyaddu hasratuhum. Setelah dikatakan demikian, mereka mendapati ternyata neraka apa adanya, benar. Maka betapa dahsyatnya, betapa besarnya penyesalan mereka. Ya. Betapa besarnya penyesalan mereka. Dan banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
Allah mengisahkan tentang penyesalan mereka. Seperti mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Tuhai kiranya kami dikembalikan ke dunia sehingga kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami akan menjadi orang-orang beriman. Dan seterusnya. Tapi Allah katakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Andai mereka dikembalikan ke dunia pun mereka akan kembali mengulangi perbuatan mereka. Kemudian dikatakan, afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini ya neraka dan azab yang kalian lihat sendiri, kalian saksikan, kalian rasakan ini? Dikatakan, apakah ini sihir? Ataukah kalian yang tidak memahaminya? Ataukah kalian yang tidak memandangnya? Yani memandangnya dengan benar. Dikatakan ini kepada mereka. Ya. Afasihrun hadza? Ya, apa hadzal ladzi tarawna al-yaum? Apakah siksaan semua yang kalian lihat di hari ini, neraka dan semisal? Apakah ini sihir? Kama kuntum taquluna dzalika fid dunya, kata Syekh Utsaimin, seperti kalian dulu katakan di dunia ketika Nabi demikian mengatakan ini sihir. Begitu pula para rasul-rasul sebelumnya. Ya, ketika Firaun menantang Musa dan Musa mengatakan, tidakkah aku datangkan kepadamu sebuah bukti? Dilempar tongkatnya jadi ular. Inna hadzalah sahirun alim. Ini tukang sihir yang ulung. Bagaimana pendapat kalian? Menganggap ini sihir. Dan itu ucapan orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan di zaman Rasulullah SAW menyebutkan banyak terbelahnya bulan, tangan masuk ke air jadi mengeluarkan air, jadi beliau, dan percobaan pembunuhan sekian banyak. Silang Nabi melempar pasir, mereka semua tidak bisa melihat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan lebih besar daripada itu Al-Qur'anul Karim yang mukjizatnya yatajaddad, tidak habis sampai ke hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.